Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Kamis 21 Mei 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Sudin KPKP Jakarta Selatan telah memeriksa lebih dari 18.000 hewan kurban di 201 titik penampungan. Pemeriksaan meliputi kesehatan fisik serta kelengkapan dokumen kesehatan hewan. Petugas masih menemukan 6 ekor hewan yang terindikasi penyakit kulit atau LSD. Warga diimbau teliti memilih hewan kurban dengan memastikan fisik hewan sehat dan tidak memiliki gejala klinis penyakit. 100 petugas gabungan melakukan penataan kawasan di Kelurahan Duri Utara, Tambora. Dalam program bertema Tampan ini, petugas menertibkan pedagang kaki lima yang mengokupasi bahu jalan dan saluran air. Selain penertiban, kegiatan juga mencakup edukasi kesehatan, mitigasi kebakaran, hingga pemilihan sampah mandiri oleh warga. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menghadirkan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 880 pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mutasi dan promosi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan serta memperkuat tata kelola pemerintah yang transparan. Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu bekerja responsif dalam memberikan pelayanan publik serta berani menghadapi dinamika tantangan kota demi kesejahteraan warga Jakarta. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta diminta mewaspadai adanya praktek jual beli kartu layanan gratis transportasi umum di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan untuk mengusut tuntas penjualan kartu ini, termasuk dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tidak ada kompromi bagi penyalahgunaan fasilitas publik. Dugaan praktik jual beli kartu layanan gratis atau KLG transportasi belakangan ini viral di platform media sosial X. Kartu yang seharusnya menjadi fasilitas Pemprov DKI Jakarta bagi 15 golongan masyarakat tertentu untuk mengakses Transjakarta, MRT, serta LRT secara cuma-cuma, kini diduga diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah memantau kasus ini dan menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun pelakunya. Saya kebetulan mengikuti dan saya meminta untuk siapapun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas. Pramono menambahkan bahwa seluruh sistem pengaturan transportasi di ibu kota termasuk distribusi kartu layanan gratis, telah dilakukan secara transparan dan terbuka. Oleh karena itu, adanya penyelewengan terhadap fasilitas ini merupakan pelanggaran serius yang harus segera ditangani. Pramono mengimbau masyarakat tetap waspada dan tidak tergiur dengan penawaran ilegal yang mengatasnamakan fasilitas transportasi pemerintah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Meninggalkan rutinitas sejenak, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertolak ke Tanah Suci Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Gubernur DKI Jakarta Pramono memastikan perayaan Idul Adha dan roda pemerintahan di ibu kota tetap berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta. Menurut Pramono, tugas pemerintah di Jakarta tetap berjalan lancar.
Pelaksanaan perayaan Idul Adha yang akan digelar di Balai Kota Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Kebetulan saya hari ini pergi gitu. Minta doanya aja supaya mabrur. Nanti yang di Jakarta yang memimpin Pak Wagub. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini juga secara resmi memberangkatkan 117 petugas haji. Tim ini terdiri dari pembimbing ibadah hingga tenaga medis yang dipersiapkan khusus. Para petugas ini akan mengawal 7.819 jemaah asal ibu kota. Diharapkan seluruh jamaah haji asal Jakarta dapat melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman serta khusyuk di Tanah Suci Arab Saudi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, ingat ya, kartu layanan gratis atau KLG adalah fasilitas gratis bagi 15 golongan masyarakat tertentu dan tidak diperjualbelikan. Jangan mudah tergiur tawaran pihak ketiga karena kartu ini bisa diperoleh secara gratis. Untuk pendaftaran resmi, warga hanya perlu mengakses laman klg.transjakarta.co.id atau melalui layanan Bank Jakarta. Saat ini KLG juga bisa didapat melalui pendaftaran langsung di 10 halte Transjakarta berikut ini. Anda bisa memanfaatkan layanan ini setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Dan ingat ya, layanan pendaftaran KLG ini 100% gratis. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.